Hai guys, saya Sonia Erika Uliarta Purba dengan NIM 2105112539. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau, tepatnya Prodi PGSD 2021C. Saya membuat video ini karena tugas akhir dari Ibu Intan Kartika Sari selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, pengertian dari literasi digital. Yang kedua, pentingnya literasi digital. Yang ketiga, contoh penerapan dari literasi digital itu seperti apa. Dan yang keempat itu tutorial dari salah satu contoh penerapan literasi digital. Simak baik-baik ya. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya literasi digital. Yang pertama, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Nah, seperti yang kita ketahui, di dunia digital ini banyak sekali informasi yang tersebar, baik itu yang akurat ataupun yang tidak akurat, atau bisa dibilang hoax. Jadi dari banyaknya kabar tersebut kita bisa memilih sendiri mana yang kabar yang bagus dicerna atau yang dapat kita terima ataupun yang tidak. Yang kedua, untuk membantu proses pembelajaran. Nah, kita juga tahu di 2 tahun terakhir ini COVID melanda Indonesia bahkan menggemparkan seluruh dunia. Maka dari itu, untuk melindungi diri kita maupun orang lain dari penyebaran COVID ini, maka pemerintah membuat kebijakan seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, maupun PPKM. Untuk pelajar yang dirumahkan, metode literasi digital ini sangat dimanfaatkan dan tentunya sangat efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, contoh penerapan literasi digital untuk media pembelajaran. Yang pertama itu ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini digunakan antara guru dengan siswanya. Interaksinya digunakan dalam classroom seperti absen, materi yang ingin dibagikan, ataupun soal-soal ujian bisa diposting di Classroom dan mengumpulkannya di Classroom juga. Yang kedua itu ada Google Form. Nah, Google Form ini banyak digunakan untuk kuesioner seperti absen ataupun kegiatan lainnya yang memerlukan Google Form. Yang ketiga itu ada Google Meet atau Zoom. Yang media satu ini kita bisa berinteraksi seperti tatap muka tetapi dengan cara virtual. Dan masih banyak lagi aplikasi yang dapat diterapkan untuk metode pembelajaran literasi digital. Nah, saya akan mengangkat tutorial dari yang ketiga tadi. Saya memilih Google Form. Nah, mengapa saya memilih Google Form yang akan saya tutorialkan? Karena di kalangan mahasiswa seperti saya, Google Form ini sangat banyak digunakan apalagi di masa pandemi yang sekarang. Yang pertama itu karena fiturnya gratis. Ya, semua orang pasti menggunakan apa-apa saja yang bisa gratis. Yang kedua, ketika ingin melakukan research seperti yang dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya, bisa tidak langsung ke lapangan. Kita hanya dituntut membawa atau membuat pertanyaan sesuai dengan materi apa yang ingin kita angkat dan menggunakan jawabannya di dalam. Yang ketiga, pada proses sekolah atau perkuliahan, absen melalui Google Form pastinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, absen pada umumnya untuk metode virtual seperti sekarang itu menggunakan Google Form. Yang keempat itu kuesioner untuk penelitian lebih mudah karena kita tidak harus bertanya kepada lingkungan masyarakat ataupun seperti yang dibilang tadi terjun ke lapangan. Dan waktu untuk
mengisi kuesioner itu sangat singkat dan waktu untuk menyimpulkan penelitian dalam Google Form itu sangat efektif. Baik untuk lebih memahami dalam membuat Google Form atau fungsi dalam Google Form itu seperti apa, marilah kita simak tutor berikut ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan Google Form yang pastinya efektif dan mudah. Yang pertama, kita buka web seperti web pencarian, bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lainnya. Nah, kita buka sekarang websitenya form.google.com. Nah, sekarang Google Forms kita sign in agar langsung terhubung dengan email kita sendiri yang di HP. Nah, sekarang sudah muncul formulir tanpa judul. Untuk formulir tanpa judulnya itu, ini formulir tanpa judul saya akan membuatnya karena di semester depan akan dilaksanakannya perkuliahan secara offline, maka dari itu yang terpenting adalah vaksinasi. Apakah mahasiswa tersebut 75% sudah melakukan vaksinasi secara keseluruhan atau belum? Jadi kita akan membuat Google Form-nya agar mereka mengisi data. Yang pertama itu data mahasiswa yang sudah vaksin. Nah, kita masuk pertanyaan tanpa judul. Kita buat dulu judulnya. Pastinya yang pertama itu adalah nama. Nah, kita pilihkan opsinya jawaban singkat. Oke. Sudah terpilih jawaban singkat, lalu kita pilih wajib diisi. Agar ketika mereka mengisi, kolom tersebut tidak terlewat. Lalu kolomnya kita tambahi lagi. Untuk pertanyaan kedua, itu bisa kita buat fakultas atau prodi atau angkatan. Itu jawaban singkat boleh ya. Lalu kita pilih wajib diisi juga. Lalu kita tambahi kolomnya. Pertanyaan ketiga itu vaksin pertama. Vaksin pertama itu wajib diisi, lalu bisa menyerahkan buktinya. Nah, karena vaksin kita ada 2 tahap, maka kita tambahi satu lagi untuk vaksin kedua. Vaksin Oke. Dan kolom yang terakhir itu bisa kita sisipkan kita pilih opsinya itu adalah paragraf, karena alasan pasti itu panjang
dan itu harus wajib diisi. Nah, setelah formulirnya sudah jadi, ada baiknya kita cek dari awal sampai akhir seperti judul, pertanyaan. Sepertinya ini 2 kali. Nah, sudah nama, fakultas, tanggal vaksin yang pertama. Nah, ini 2 kali. Tanggal vaksin kedua, lalu alasan apakah setuju diadakannya perkuliahan offline. Lalu kita kirim melalui email ataupun link. Boleh kita salin. Lalu bisa juga kita perpendek linknya agar tidak kepanjangan. Nah, seperti ini. Atau boleh sertakan HTML, terserah si pembuat email. Bahkan bisa menggunakan email, mengirimkan menggunakan email. Tetapi sepertinya tidak perlu menggunakan email. Nah, untuk memantau apakah form ini sudah terisi atau belum, kita bisa mendapatkan link yang sudah terisi. Nah, seperti ini kalau sudah jadi. Jika sudah tersedia seperti ini, maka tutorial dari saya mengenai pembuatan Google Form sudah selesai. Sudah finish di akhir. Demikian tutor yang saya buat, mudah kan? Nah, karena Google Form yang saya buat sudah jadi, maka berakhirlah tutorial yang saya buat. Mudah kan? Pastinya mudah dong, karena kita menggunakan HP. Kita semua pasti mempunyai HP. Karena di era digital ini, HP bukan barang sandang lagi, melainkan barang yang sangat diperlukan. Seperti halnya beras, ikan, dan lainnya. Nah, untuk pembuatan Google Form di HP ini sangat mudah dibanding dengan pembuatan Google Form di laptop. Karena kita tahu penggunaan di laptop itu sangat rumit dalam segi cara membawanya kemana-mana. Ketika kita membawa HP, kita tidak perlu repot-repot, sudah bisa mengantonginya. Tidak seperti pada laptop. Dan di penerapan di HP cuman kita mengklik-klik saja, tidak seperti di laptop lebih rumit dibandingkan HP. Nah, sekian tutor saya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai literasi digital dan cara pembuatan Google Form. Sangat mudah sekali ya. Jangan lupa klik like and subscribe ya. See you, bye-bye.